San menyebut ada rencana penambahan komisi di DPR dari 11 komisi menjadi 13 komisi. Anggota DPR fraksi Partai Amanat Nasional, Eko Patrio menyebut ada wacana penambahan komisi dari 11 menjadi 13, namun belum diputuskan dalam rapat paripurna. Eko menyebut jika memang ada penambahan komisi, harus ada kontribusi yang diberikan pada komisi tersebut. Nanti kan juga ada pengembangan nih, ya ada wacana bahwa katanya dari 11 komisi yang ada menjadi 13, ada 12 komisi, jadi kita belum tahu, nanti kita lihat jam 2, jam 3 sejauh mana, tetapi kami siap dari Partai PAN, mau 11 komisi oke, 13 komisi juga nggak apa-apa. Gitu. Itu nih apa yang menjadi konsentrasi kita, apa yang kita lakukan nanti di 13 komisi ini gitu. Tapi semuanya masing-masing anggota yang sebanyak 48 ini tentunya kita distribusikan, baik komposisinya 3 sampai 4 orang di masing-masing komisi yang ada. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa menjelaskan penambahan jumlah komisi di DPR akan melihat nomenklatur kementerian lembaga yang disahkan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saan menyebut DPR baru bisa menentukan berapa jumlah komisi terbentuk jika sudah ada nomenklatur kementerian dari pemerintah. Saan memastikan mekanisme penentuan jumlah komisi dan alat kelengkapan Dewan akan dilakukan setelah pelantikan pimpinan baru DPR. Dalam proses pimpinan DPR definitif sudah ditetapkan. Akan ada nanti komisi-komisi, kan kita juga belum tahu nanti nomenklatur dari pemerintah seperti apa kan gitu loh. Sehingga kita perlu kalaupun ada penambahan perlu menambah berapa komisi lain sebagainya, itu nanti dilihat dari nomenklatur dari presiden. Partai Kebangkitan Bangsa menyebut penambahan komisi di DPR dilakukan agar kerja DPR untuk mengawasi kementerian dan lembaga pemerintahan berjalan efektif. Sehingga penambahan komisi akan dilakukan menyesuaikan dengan nomenklatur dari Kabinet Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya. Belum final ya, masih proses kan. Tetapi kan penambahan komisi itu yang pertama adalah untuk mengantisipasi bertambahnya kementerian, ya, sehingga bertambahnya kementerian itu kalau semua tidak ada penambahan komisi dianggap satu komisi mungkin nanti terlalu padat acaranya. Gitu. Yang kedua adalah kita berharap penambahan komisi itu semakin mengefektifkan peran-peran anggota. Ya. Selama dua hal itu tercapai, saya rasa itu menjadi diperlukan. Ya. Jangan justru penambahan komisi menjadi tidak semakin efektif, ya, tetapi semakin efektif dalam mewujudkan agenda-agenda penting. Terkait rencana penambahan komisi di DPR menjadi 13, kita bahas bersama dengan anggota DPR, fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Assalamualaikum, selamat petang Bang Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang. Baik, Bang Doli, kami ingin konfirmasi, jadi betul sudah ada pembahasan ke arah 13 komisi di DPR saat ini Bang Doli? Ya, sebenarnya kan ini masih level wacana ya, kita belum bisa mendapatkan informasi yang pasti. Tapi saya kira setelah tadi malam kita sudah punya pimpinan DPR yang definitif ya, dan ketua DPR-nya adalah Bu Puan yang sebelumnya juga ketua DPR dan di akhir periode kemarin juga sempat mewacanakan ya adanya kajian. Jadi saya kira Ibu Puan sebagai ketua DPR baik yang periode sebelumnya yang sekarang itu mungkin sedang membentuk satu tim untuk mengkaji ya apakah perlu atau tidak adanya penambahan komisi. Dan betul tadi saya kira memang itu sangat tergantung dari portofolio kabinet nanti yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo ya. Karena kan itu sebagai konsekuensi saja. Tidak mungkin DPR ujuk-ujuk tiba-tiba nambah komisi kalau tidak ada
penambahan jumlah kementerian Oke. di pemerintah gitu. Karena Jadi sudah itu ada komunikasi counterpartnya. juga Bang Doli dari pemerintah, gambarannya kementerian akan lebih dari 40 sehingga DPR juga ada wacana komisi menjadi 13 gitu Bang Doli? Iya, saya kira kalau soal ada informasi akan jumlahnya 40 ya, terus 44 itu kan sudah seperti common sense ya. Karena kemarin kan juga kita merubah atau merevisi undang-undang tentang kementerian itu kan bagaimana jumlahnya, kemudian bentuknya, strukturnya itu diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih gitu. Nah jadi dan kita sudah mendengarkan semacam rumor atau wacana juga ya akan terdiri dari 40-an, ada yang bilang 44, ada yang 46 gitu. Nah tinggal kita tunggu strukturnya seperti apa, portofolionya apa saja. Nah Oke. kalau kemudian nanti ada kementerian-kementerian baru yang selama ini tidak pernah muncul di periode sebelumnya yang juga adalah counterpartnya komisi-komisi di DPR, ya juga itu menjadi alasan patut atau pentingnya untuk ditambahnya jumlah komisi di Oh, DPR. oke. Bang Doli kalau misalkan maksimalnya 44 nomenklatur kementerian yang dipropos kepada DPR itu hitungannya bagaimana? Dari DPR mewacanakan menjadi 13 komisi. Nanti masing-masing komisi berapa mitranya kira-kira Bang Doli? Nah, saya belum tahu ya apakah 13 itu sudah fix atau tidak. Tapi selama ini ya berapapun jumlah komisi yang ditetapkan itu biasanya proporsional ya. Proporsional tergantung berapa jumlah kementerian lembaga dibagi masing-masing komisi dan itu juga tergantung bobot ya besar atau kecilnya kementerian lembaga itu. Contoh misalnya dari 11 komisi yang kemarin ada di periode kemarin, saya sebagai pimpinan komisi 2, itu komisi 2 tuh paling banyak mitra kerjanya ada 17. Oke. Ya. Walaupun kementeriannya cuma ada 5 ya yang kementerian atau selevel dan kementerian. Yang lainnya ada badan-badan ya yang jumlahnya banyak juga. Nah, itu misalnya berbeda dengan komisi yang lain ada yang di bawah 7 gitu misalnya. Nah, jadi itu juga sangat tergantung dengan jenis kelembagaannya, kementeriannya, apakah kementerian besar, terus lembaga-lembaganya kecil, tidak terlalu besar gitu ya. Karena kayak kami misalnya kan dari 17 itu 5 yang kementerian, 12 itu Kalau nanti penyebaran DPP. fraksinya di tiap komisi bagaimana jika ada fraksi yang yang suaranya kecil gitu, kursinya kecil itu bagaimana nanti penyebarannya? Apakah mungkin ada yang tidak ada di komisi itu fraksinya? Itu tergantung dari fraksinya masing-masing. Tapi kan selama ini misalnya ambil contoh kemarin di tahun 2019-2024 kan yang paling terkecil jumlah anggota fraksinya kan P3, waktu itu 19. Jumlah AKD-nya kan ada 17 ya. Jadi kan gini, selain komisi itu kan ada alat kelengkapan dewan yang lain. Kalau kemarin itu kan 11 komisi dan 6 badan ya. Jadi misalnya ada badan banggar, balik, segala macam itu kan dihitung AKD. Jadi kalau misalnya kemarin ambil contoh ya, teman-teman P3 19 sebetulnya cukup dibagi, malah ada lebih 2 kan. Oke. Kalau satu gitu. Nah biasanya juga itu tergantung kewenangan dari fraksi masing-masing. Oke. Berapa jumlah orang yang ditempatkan di komisi yang ada gitu. Nah kalau sekarang kan yang paling sedikit jumlah kursinya kan teman-teman Demokrat ada 44. Jadi kalaupun misalnya 13 ya ditambah misalnya nanti tetap badan yang lain 6 berarti kan 19 ya. Ya itu masih cukup 22 atau 33 mungkin. Kalau misalkan ini komisi dengan badan lebih banyak artinya apakah mungkin ada anggota yang nantinya bisa rangkap di komisi dan juga badan atau seperti apa nanti? Perubahan aturannya atau bagaimana? Oh iya nggak ada masalah. Jadi memang tidak ada larangan dalam aturan ya satu orang itu merangkap di 2 badan kelengkapan. Gitu. Bahkan kalau yang jumlah kursinya sedikit ya mungkin ada 2 atau 3 ya. Misalnya kemarin ada teman-teman dari P3, dari PAN itu di komisi 2 itu selain dia menjadi anggota komisi 2 ya mereka itu juga bisa ada yang merangkap di Balek, juga merangkap di BSKP gitu. Jadi itu tidak ada masalah. Kalau efektivitas kerja di komisi bagaimana dengan semakin banyaknya jumlah komisi?
artinya tiap komisi akan lebih sedikit nih anggota DPR-nya. Nah itu yang saya katakan ya dari beberapa waktu yang lalu. Saya kira itulah nanti yang kenapa pentingnya ada kajian ya seperti yang disampaikan oleh Ketua DPR ya. Jadi kita nambah komisi itu bukan asal-asalan saja ya, bukan karena memang tahu akan ada jumlah kementerian yang bertambah gitu. Tetapi jumlah kementerian, kalaupun jumlah kementerian itu bertambah, nah kita harus lihat dulu strukturnya gimana, portofolionya apa saja. Nah kalau misalnya hanya pecahan-pecahan saja, misalnya dulu ada satu kementerian yang sekarang dibagi dua misalnya ya. Nah itu kan fungsi kerjanya hampir sama. Nah jadi saya kira kajian yang dilakukan oleh pimpinan DPR itu nanti harus juga menghasilkan ya reasoning apa yang paling tepat ya, harus disampaikan. Intinya adalah bagaimana mau berapapun jumlah komisi di DPR ini itu bisa meningkatkan kinerja DPR baik. Bang Doli, ini kira-kira kapan akan diputuskan soal jumlah komisi di DPR? Apakah menunggu pelantikan dari pemerintahan terpilih, ada kabinetnya, atau bisa sebelum itu justru Bang Doli? Ya tergantung, kalau misalnya Pak Prabowo dan tim sudah fix misalnya strukturnya berapa, 44 gitu ya, dan tidak ada perubahan, misalnya nanti tinggal menunggu mengisi nama-namanya saja gitu ya. Katakanlah misalnya kalau Pak Prabowo nih, kita udah selesai nih, nanti jumlah kementeriannya sekian, nama portofolionya A, B, C, D sampai berapa gitu ya. Nah dan itu diyakini secara resmi, ya itu udah bisa langsung menjadi bahan untuk dikaji secara lengkap. Tapi kalau misalnya belum ya paksa, kalau kita menunggu nanti pada saat diumumkan kabinetnya, ya mungkin lebih bagus ya nanti gitu, karena jangan sampai kita menduga-duga kan. Makanya tergantung komunikasi antara Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan mungkin sudah ada timnya juga ya dengan pimpinan DPR. Terakhir, ini nanti pembagiannya bagaimana? Klasternya sesuai bidangnya atau seperti apa? Apakah nanti akan ada komisi yang sebelah sini dipecah menjadi 2 komisi atau bagaimana gambarannya di pembahasan saat ini? Ya itu tadi sangat tergantung dari struktur pemerintahan ya dan portofolio apa aja. Kita nggak bisa menduga-duga ya apakah hari ini kementerian misalnya apa sekarang yang kementerian apa yang ada ya misalnya ada Menko Infrastruktur juga infonya kan yang berembus. Maritim Invest misalnya kan. Itu kan 2 yang digabung. Apakah misalnya Menko Maritim bisa sendiri, Menko Investasi sendiri gitu. Nah itu kan nanti kita bisa lihat apakah memang pembagian itu ke kementerian teknisnya itu ada hal-hal yang baru atau kementerian baru atau tidak. Nah itu yang nanti akan sangat tergantung dengan perlu atau tidaknya penambahan jumlah komisi. Terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR fraksi Partai Golkar, telah bergabung di Kompas Petang sore.